Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan syukurillah, Muhammad, wala hawla wala quwwata illa billah. Salam sejahtera, salam rahayu. Untuk konten kali ini, para sedulur, saya akan memberikan dan saya akan membocorkan tentang ciri-ciri orang yang didampingi khodam macan putih, para sedulur. Karena khodam macan putih ataupun khodam yang mendampingi manusia ini bermacam-macam, berbeda-beda namanya, berbeda-beda jenisnya. Ada yang jenisnya macan kumbang, macan loreng, ataupun naga, gitu para sedulur, atau sejenis yang lain-lainnya. Ada juga khodam yang dari leluhur, itu para sedulur. Untuk kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri orang yang didampingi khodam macan putih. Gitu. Jadi ada khodam yang disebut macan putih, khodam yang sangat fenomenal ataupun yang khodam yang sangat eksis, dimana khodam itu sangat mempunyai kekuatan ataupun khodam yang tingkat tinggi, kekuatannya luar biasa, gitu. Yang sangat diburu, dicari sama spiritual untuk kaum lelaki ataupun perempuan. Oke, saya akan membahas satu persatu dari A sampai Z, yaitu khodam macan putih. Ciri-ciri orang yang didampingi macan putih bagaimana ataupun apa aja ciri-cirinya. Satu, untuk orang yang didampingi dijaga sama macan putih, ciri-cirinya satu, orangnya emosional, gitu, gampang marah, emosional, gampang marah, orangnya pendiam, gitu. Tapi kalau udah disenggol dikit langsung meledak, gitu, emosinya tinggi, gitu. Jadi udah, orang yang mempunyai ataupun yang didampingi macan putih itu ketika disenggol dia langsung bangun, dia langsung meledak emosinya. Itulah makanya bagi orang yang didampingi sama macan putih, ngerasa punya macan putih, harus benar-benar mengontrol, menguasai dirinya, mengontrol emosinya, karena cenderungnya diem orang ini. Tapi kalau udah diusik, disenggol, marah dia, marahnya nggak bisa ditahan, gitu. Kalau tanda-tanda ciri-ciri ini ada di dalam diri sampean, panjenengan segera cari guru agar bisa menata, agar bisa mengendalikan dan menguasai amarohnya ataupun marahnya, karena bisa membahayakan diri kalian, para sedulur, kalau orang yang punyai didampingi oleh macan putih itu, begitu. Tapi kalau udah belajar, punya guru, insya Allah ditata, insya Allah diajarkan gimana caranya menguasai, gimana caranya mengendalikan diri, gimana caranya agar kita nggak terbawa sama kita punya goib, kita punya hodam. Hodam itu kita yang bawa, bukan kita yang terbawa oleh hodam. Satu itu. Ciri-ciri yang kedua, orang yang mempunyai, yang didampingi oleh khodam macan putih, ciri-ciri yang kedua, lihat sudut pandangnya, dia mempunyai pandangan mata yang sangat tajam, para sedulur. Dia mempunyai pandangan mata tajam, begitu. Itu ciri-ciri yang kedua orang yang mempunyai
yang didampingi oleh macan putih. Jadi pandangannya, sorot matanya itu tajam, sehingga sorot matanya itu bisa meluluhkan musuh ataupun bisa menundukkan musuh, bisa membuat orang itu segan kepada kita dari pandangan matanya aja. Itu para sedulur. Kedua, seperti itu, sorot matanya tajam. Ciri-ciri yang kedua, orang yang mempunyai, yang didampingi oleh khodam macan putih punya sorot mata yang tajam. Karena dari sorot matanya aja membuat orang luluh, membuat orang terkesima, membuat orang tunduk, sehingga orang tidak mampu menatap wajahnya, menatap matanya ketika orang itu mempunyai atau didampingi oleh khodam macan putih. Seperti itu ciri yang kedua para sedulur. Yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga orang yang didampingi oleh khodam macan putih yaitu orang yang mempunyai karismatik, kewibawaan sangat tinggi gitu. Orang yang mempunyai karismatik, disegani orang, disegani teman ataupun musuh, apalagi dia akan segan mendekati, memandang si itu orang yang mempunyai, yang didampingi, dijaga oleh khodam macan putih. Itu para sedulur, itu yang ketiga. Ciri-ciri yang ketiga, orang yang dijaga oleh macan putih, dia mempunyai karismatik, dia mempunyai kewibawaan yang sangat tinggi, sehingga menundukkan lawan, menundukkan musuh, sehingga orang ketika udah bertemu dengannya, meskipun dia mempunyai niat yang baik, niat yang jelek tadinya, ketika udah ketemu sama orang ini, dia akan luluh hatinya, sehingga bersahabat, sehingga tadinya emosi menjadi tenang, menjadi nggak ada tuh rasa emosinya. Begitu, itu ciri yang ketiga, dia mempunyai selain dari pandangan matanya yang tajam, dia mempunyai karismatik yang tinggi, kewibawaan yang tinggi, daya tarik yang luar biasa, sehingga banyak orang yang mau bertamak dengannya. Itu ciri-ciri yang ketiga orang yang didampingi oleh khodam macan putih para sedulur. Untuk ciri-ciri yang keempat, dia itu, orang itu yang didampingi, dijaga oleh macan putih, dia sangat pemberani orangnya. Pemberani ini garis miring, bukan berarti melawan semua orang, enggak ke situ konsepnya. Dia yang dibilang pemberani ini, dia itu mempunyai keberanian yang sangat tinggi ketika menghadapi sesuatu yang namanya yang ditakutin. Misalkan ini contohnya, orang bilang jangan lewat situ, itu angker, jangan lewat situ, itu berbahaya, banyak preman atau banyak begal, atau jangan lewat hutan itu, jangan masuk hutan itu karena hutan itu angker lah. Nah, dia nggak ada rasa takut meskipun lewat masuk ke hutan yang angker sekalipun, meskipun dia berjalan keluar rumah kemanapun jauh sendirian, dia tidak ada yang namanya merasa ditakutin. Kenapa? Karena dia mempunyai ataupun dia ngerasa ada yang nemenin, begitu para sedulur. Jadi yang keempat, mempunyai keberanian yang sangat tinggi, begitu para sedulur. Bukan berani untuk namparin orang, nantangin orang, bukan begitu, tapi berani untuk maju gitu ke manapun dia melangkah tanpa ada sifat keraguan atau ketakutan, begitu para sedulur. Untuk yang kelima, dia itu mempunyai jiwa sosial kepemimpinan. Itu yang kelima, tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang dijaga, didampingi oleh khodam macan putih para sedulur. Jadi dia mempunyai, dia berada, dia akan selalu diunjuk menjadi seorang pemimpin, entah dia dalam kerja, entah dia dalam komunitas, entah dia dalam bergaul lah gitu, dia akan selalu diunjuk menjadi orang pemimpin paling depan. Itu ciri-ciri yang keenam, orang yang mempunyai, yang dijaga oleh khodam leluhur para sedulur. Itu. Untuk ciri-ciri yang selanjutnya, yang ketujuh,
dia mempunyai energi spiritual, dia mempunyai energi pengobatan para sedulur. Dengan selain dari tatapan mata yang tadi, dia di situ mengeluarkan energi yang positif sehingga mengeluarkan energi untuk pengobatan. Misalkan seperti itu. Seperti ini para sedulur. Apa sih energi pengobatan? Dia itu mempunyai energi pengobatan. Itu untuk yang ketujuh, ciri-ciri orang yang didampingi oleh Khodam Macan Putih. Misalkan begini, ada orang yang sakitnya itu kena gangguan jin hitam ataupun gangguan yang berunsurkan goib. Misalkan goib yang tidak baik, entah nempel, entah dikirim, entah disuruh, misalkan begitu. Orang yang sakit ini ketika dekat ataupun datang kepada orang, ngobrol sama orang yang didampingi atau dijaga oleh Khodam Macan Putih ini, dengan tatapannya, dengan energinya, dia deket aja, dengan ngobrol aja. Nah, orang yang sakit tadi kena gangguan non medis ataupun kena jin hitam, nah dengan tatapan matanya mengeluarkan energi, dia akan menetalisir itu orang tersebut sehingga jin yang ada dalam tubuhnya, jin hitam yang ada dalam tubuhnya itu kabur dengan seketika. Begitu para sedulur. Itu. Jadi itu yang membuat energi pengobatan di situ. Jadi kalau ada orang yang kena ilmu hitam atau apa, duduk, misalkan ngobrol, apalagi dia minta tolong, gak usah apa-apa, dipandang aja, dengan pandangannya aja jin hitam itu kabur. Gitu, itu energi pengobatannya seperti itu. Itu yang tujuh ya. Yang ke-8, dia mempunyai kepekaan batin yang sangat luar biasa para sedulur. Dan dia orang yang dijaga oleh Macan Putih ini, orang yang dijaga oleh Khodam Macan Putih ini, dia akan mempunyai kekuatan kepekaan batin sehingga dia bisa berkomunikasi sama yang makhluk gaib gitu, sama para gaib gitu. Dia bisa komunikasi sehingga batinnya itu kepeka gitu, punya kepekaan. Itu yang ke-8 para sedulur, ciri-ciri orang yang mempunyai didamping oleh Khodam Macan Putih. Dia mempunyai kekuatan kebatinan yang sangat peka para sedulur, sehingga dia bisa berkomunikasi, sehingga dia tahu gitu bagaimananya begitu. Itu untuk ke-10. Untuk selanjutnya, ciri-ciri orang yang mempunyai didampingi oleh Khodam Macan Putih, dia mempunyai pagar goib yang sangat luar biasa, sangat kuat pagar goibnya para sedulur. Apa sih itu pagar goib? Begini contohnya, seperti misalkan dia mau disantet orang, dia mau dijolimi orang dengan kebatiniahannya ataupun dengan keilmuannya. Misalkan contoh kasarnya disantet lah gitu. Insya Allah orang ini yang didampingi dijaga oleh Macan Putih ini, dia akan kebal dengan namanya santet ataupun sihir ataupun serangan ilmu hitam para sedulur, karena dia mempunyai perisai goib yang kuat gitu. Kecuali orang yang nemu jolimnya sama dia itu ilmunya tinggi, lebih tinggi dari dia bisa menjebolkan perisainya itu, bisa menghancurkan atau bisa melawan yang itu yang namanya goibnya itu, macannya itu. Karena ketika orang itu nyerang dia dengan kebatiannya, hanya dengan kegoibannya, berantem dulu sama goibnya, sama Macan Putihnya itu. Kalau Macan Putihnya kalah, ilmunya lebih tinggi, itu baru dia akan tembus kepada tuh situannya ini. Begitu para sedulur. Dia orang yang mempunyai, yang dijaga oleh Khodam Macan Putih, dia akan mempunyai perisai goib yang sangat tinggi, sehingga nggak susah orang itu ditumbangkan dengan ilmu apapun, misalkan dengan cara apapun, dia susah ditumbangkan. Apalagi orang itu biasanya orang yang, untuk yang selanjutnya, ciri-ciri orang yang didampingi oleh Khodam Macan Putih, orang ini biasanya cenderung dia menyepi, cenderung dia menyendiri,
gak banyak bergaul orangnya, lebih seneng dia sendiri, menyepi gitu. Lebih seneng dia itu melek, malam itu jarang tidur. Biasanya orang yang mempunyai, yang dijaga oleh macan putih ini, kalau malam dia menggunakan waktu-waktunya untuk berhening gitu, untuk berkomunikasi ataupun untuk melakukan hal-hal yang positif, misalkan seperti zikir, seperti ngaji. Nah, itu orang yang dijaga ataupun didampingi oleh sosok macan putih. Dia mengarah ke unsur-unsur ke situ. Jarang tidur, gak kebanyakan ngobrol, gak kebanyakan ngegosip sama tetangga, gak ke situ. Dia cenderung sendiri di rumah, bahkan di luar rumah menyepi. Di hatinya itu berzikir ataupun apa aja, biasanya yang dilakukan seperti itu para sedulur. Orang yang dijaga sama macan putih itu, dia cenderung sendiri, dia cenderung diam, dia cenderung gak berlawanan orangnya. Orang mau ngomong apa, orang mau ngusik apa, orang mau mitnah apa, dia cenderung diam, dia cenderung cuek, bodoh amat gitu. Orang lain mau ngomong apa, tuh seperti itu. Itu ciri-ciri orang yang dijaga sama macan putih atau macan putih. Untuk yang selanjutnya, orang yang dijaga sama khodam macan putih itu, dia orangnya kepeduliannya itu sangat tinggi, peduli sosialnya itu sangat tinggi. Dia cenderung orangnya nggak pelit, sering berbagi. Itu para sedulur, orang yang dijaga sama macan putih. Cenderung sering mengasihi orang, sering memberi. Dia punya sifat, misalkan lihat orang yang kesusahan, lebih baik dia mengasihi orang itu, menolong orang itu daripada untuk dirinya. Cenderung ke situ orang yang dijaga sama macan putih itu. Itu untuk keberapa lah. Dan untuk yang selanjutnya, orang yang dijaga sama macan putih itu, orang cenderung orang itu gigih. Dia punya prinsip hidup yang kuat para sedulur. Dia sangat gigih orangnya. Dia itu ketika ngomong bahasanya itu berwibawa. Itu ciri-ciri orang yang dijaga sama macan putih para sedulur. Jadi untuk selanjutnya, orang itu dia cenderung ke pola pikirnya dewasa meskipun itu anak muda. Dia cenderung sering membagi, dia cenderung sendiri, menyendiri, dia cenderung ke arah ke kebaikan. Dan batinnya peka, dia tahu mana orang yang harus bersahabat ataupun yang dia temenin, mana orang yang jahat ataupun bersifat licik kepadanya. Dia tahu karena batinnya peka dan dia bisa berkomunikasi. Itu cenderungnya orang yang dijaga sama macan putih para sedulur. Hati-hati kalau ketika ketemu orang seperti itu, jangan sampai dia itu disakitin hatinya. Karena kalau disakitin, dia dijolimin, dia nggak bakalan melawan para sedulur. Dia nggak bakalan debat, dia nggak bakalan berlawanan gitu. Mau diapain juga orang itu diam. Kalau para sedulur menemukan orang seperti itu, ketika dipitnah, ketika disakitin dia diam, nah orang itu berarti bukan orang sembarangan. Dia punya prinsip sendiri dan dia dijaga. Dan bahaya ketika orang itu disakitin, dijolimin, diusik, itu bahaya. Karena diamnya aja berbahaya, gimana kalau usiknya. Begitu para sedulur, mematikan. Sekali dia sakit, dia cuman ngusap dada aja, niscaya orang tersebut yang menyakitinya tanpa dia minta, gak pakai hitungan hari, orang itu akan kena akibatnya. Entah dia sakit, entah dia celaka, entah dia susah hidupnya. Itu bahayanya ketika kita menyakiti orang yang ada di ciri-ciri yang tadi saya bilangkan, yang tadi saya sampaikan para sedulur. Bahayanya karena orang itu ketika disakitin, dijolimin, diem, dia nggak bakalan melawan. Itu dia nggak bakalan melawan, dia diem. Lebih baik dia pergi
Itu bahayanya. Tapi celakalah bagi orang yang telah jolimnya, bagi orang yang udah menyakitinya, bagi orang yang udah mendustainya. Celaka bagi dia. Kenapa? Karena dia ya begitulah. Nanti gak lama pasti akan kejadian orang yang udah menyakitinya, entah dia celaka, entah dia bagaimana. Dia mah enggak, dia tetap legowo nerima, tapi yang di belakangnya ini yang membalasnya gitu. Itu para sedulur bahayanya. Ketika ketemu sama orang yang seperti itu, sifatnya, ciri-cirinya diam, orangnya baik, sering menerima, sering memberi, dia nggak banyak omong gitu, dan dia dari bahasanya, dari omongannya gagah. Ketika ada orang minta solusi, dia itu gampang untuk memberikan solusinya. Ketika dia berbicara, itu masuk ke dalam diri kita, entah nasihatnya, entah apanya gitu, karena dia dibantu gitu. Masuk nasihatnya segala macam karena dia punya wawasan, punya otak yang tinggi, yang cerdas gitu. Dia punya pemahaman yang luar biasa. Itu para sedulur ciri-cirinya. Kalau ada ciri-ciri yang tadi saya sampaikan di dalam diri sampean, di dalam diri para sedulur, di dalam diri para pengikut channel Kumbang Siliwangi, silahkan di komen. Saya mempunyai sifat seperti itu. Begitu aja para sedulur. Mudah-mudahan ciri-ciri yang tadi saya sampaikan ada pada diri kalian. Kalau emang ada, kalian segera cari guru ataupun cari pembimbing, biar kalian nggak terbawa sama itu punya goib, sama kalian punya pendamping. Jadi biar ada yang ngarahin, biar ada yang nyelarasin. Kalau nggak keburu diselarasin, kalian nggak buru-buru cari guru, nanti hidup kalian terasa ngambang gitu, karena belum sinkron, belum selaras sama yang kalian punya goib. Nanti takutnya bukan kalian yang membawa, tapi kalian dibawa, itu wataknya, emosinya, sehingga menjadikan akibat yang buruk, yang jelek. Itu para sedulur. Jadi mohon maaf kalau penyampaian saya ini kurang dipahami, ada salah-salah kata, mohon dimaafkan para sedulur. Itu karena itu yang saya tahu, karena itu yang saya pahami. Ya selebihnya kita pasrahin aja gitu, karena banyak versi gitu kan. Untuk para sedulur semua, mudah-mudahan sehat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan puasanya para sedulur. Begitu saja, mudah-mudahan dimengerti. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu.